Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih Anda masih bersama kami di Dokter Kito Bersamo Kita Sehat. Kita lanjutkan pemirsa perbincangan kita terkait dengan hepatitis B. Syifa ke Dokter Bella nih dulu nih dok. Kalau misalnya untuk tadi kan udah dibahas terkait dengan definisi secara umum oleh Dokter Sri Yunita. Kalau misalnya dari Dokter Bella, saya pengen nanya di dok terkait dengan gejala awal yang biasanya dialami oleh pasien yang mungkin seringkali terlewatkan dianggap sepele. Makanya nanti ujung-ujungnya disebut dengan silent killer, dokter. Jadi kalau biasanya, kalau saya kan ini di vaskes pertama ya tugasnya, sebelum saya rujuk gitu mengarah ke hepatitis B atau tidak, itu biasanya sih pasien yang datang itu kadang-kadang dia sukanya paling sering itu adalah mual muntah gejalanya, atau juga nyeri perut, biasanya nyeri perut kanan atas itu juga suka, atau demam ya, demamnya itu demam yang hilang timbul gitu, dan kayak berkepanjangan juga, hampir berkepanjangan. Itu yang nanti bakal kita evaluasi dulu biasanya apakah ini memang karena hepatitis atau tidak. Terus juga akan kita tanya apakah di rumahnya itu punya penderita yang ada peradang hati juga sama hepatitis gitu ya. Karena kan ini dia juga bisa, penularannya juga bisa melalui cairan tubuh gitu kalau misalnya hepatitis B. Terus juga nanti biasanya akan kita lakukan cek tadi ya, karena di puskesmas sendiri sebenarnya ada cek hepatitis B itu sendiri. Baru kalau misalnya memang sudah memberat gejalanya, akan kita rujuk ke spesialis penyakit dalam begitu. Puskesmas sendiri dok, biasanya orang itu datang udah berat atau kadang ada yang masih gejala awalnya atau stadium awal udah datang ke puskesmas dok? Bervariasi ya, kalau misalnya itu biasanya juga kadang-kadang pasiennya kuning ya, itu yang udah hampir spesifik kita bakal rujuk juga untuk pemeriksaan lanjutannya, atau juga yang memang nyeri perut yang terus-terusan itu juga, atau mual muntah yang dia udah dikasihin obat mual muntah tapi juga nggak ada efek, biasanya kayak gitu. Oke, nah mungkin sih Pak ke Dokter Sri Yunita nih dok. Kalau misalnya tadi Dokter Bella menyebutkan ada beberapa variasi kasus ya dok ya. Kalau misalnya dia udah tadi sempat dokter sebutkan juga bahwa kalau udah stadium akhir atau dia cuma bisa dilakukan paliatif aja, itu benar-benar nggak ada yang bisa dilakukan kayak misalnya transplantasi hati atau gimana dokter? Ya, itu sebenarnya kan kalau kita bicara hepatitis B, kita masuk ke kasus yang akut dan kronis ya. Akut itu nanti ada juga di slide saya. Jadi kalau akut itu bukan dalam artian dia berat ringannya, kan seringkali masyarakat itu berpikir ini sudah akut nih, sudah akut. Nah itu ada perbedaan definisi antara dokter dan masyarakat awam. Kalau dokter, kita bicara akut itu berdasarkan waktu gitu. Jadi kalau kita bilang akut kalau kurang dari 6 minggu dan kronis kalau lebih dari itu. Nah berbeda kalau awam kan udah akut berarti udah berat banget gitu ya. Nah dalam hal ini seperti yang sudah disebutkan, hepatitis B biasanya tanpa gejala. Ya ada beberapa kasus dia dengan gejala, tapi kalau sudah dia dengan gejala itu sudah berat. Gitu, beratnya ya itu tadi sudah misalnya kuning ya, kalau kita bicara kuning banyak ya penyebabnya, cuma kan salah satunya kita bicarakan dalam hal ini hepatitis B. Nah kalau udah kuning seperti itu akan kita evaluasi penyebab-penyebab lainnya, dan biasanya itu cukup berat kalau dia sudah sampai seperti itu. Nah kalau kita berbicara mengenai tadi ya sudah sampai tahap akhir, itu sebenarnya kita tidak masuk lagi ke hepatitis B, itu sudah masuk ke komplikasi dari hepatitis B. Jadi hepatitis B itu kan ada komplikasinya. Yang paling kita takutin kan mulai dari hepatitis B kronis, kemudian ya ke hepatitis ke sirosis hepatis, di mana dia sudah mulai ada beberapa sel atau jaringan-jaringan di dalam hati itu sudah mulai banyak yang membentuk jaringan parut, sehingga kan dia nggak bisa berfungsi lagi. Nah semakin banyak dia jaringan parutnya itu semakin banyak yang sirosis. Nah kalau dia sudah sirosis, kemudian kan tadi di dalam sel hati ini kan virus tetap bereplikasi ya, dia menyebabkan perubahan pada sel hati, sehingga kita tahu sendiri kalau terjadi perubahan mutasi terus menerus pada sel itu akan menyebabkan perubahan menjadi kanker. Nah dalam hal ini sudah ada terjadi kanker. Nah kanker inilah yang tadi saya sebutkan, kanker ada stadiumnya, ada
kalau gradingnya kita dengan BCLC ya, Barcelona stagingnya gitu ya, ada A, B, C, D, E. Kalau sudah sampai ke A, B, C, D, kalau sudah sampai ke D, nah itu masuknya ke tahap akhir gitu. Nah kalau seperti itu pilihannya memang adalah paliatif gitu. Kalau masih di tahap-tahap awal masih bisa kita lakukan misalnya TACE, kemudian kita bisa dengan mungkin masih bisa kemo, kemudian masih bisa juga dengan transplant, mungkin masih ada tempat. Tapi kalau sudah di akhir ya mungkin ya ada kemo-kemo tertentu, tapi ya masih belum menunjukkan hasil yang baik gitu. Yang harus di-highlight yang pertama tanpa gejala ya dok ya, kalau misalnya dia di stadium awal. Nah sebenarnya penularannya itu apa sih dok? Mungkin boleh dijelaskan terkait slide-nya juga ya dok ya? Ini saya jelaskan lagi ya. Nah ini tadi sudah saya ceritakan ya, bahwa ini adalah infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B yang suatu double stranded DNA. Nah, kalau kita lihat di sini hepatitis B ini kan ada berbagai ininya ya. Dia ada berbagai antigen. Antigen ini adalah bagian permukaan dari bagian dari virus ini yang dapat merangsang sel imun. Sehingga nantinya kan kalau kita lihat ini ada core antigen, kemudian surface antigen, kemudian di E antigen. Inilah nanti yang kalau seandainya kalau pemeriksaan itu suka ada HBsAg positif, HBC positif, HBe positif. Ini menunjukkan posisi-posisi antigennya, ada yang di permukaan, ada yang di core di dalamnya atau di antigennya. Itu juga menunjukkan apakah ini aktif bereplikasi seperti itu. Nah, kemudian metode penularan. Bagaimana cara metode penularannya? Terutama hepatitis B ini ditularkan melalui cairan tubuh, baik itu darah, kemudian darah cairan tubuh, kemudian cairan vagina. Bisa. Nah, tapi ada jalur penularan utama. Jalur penularan utama yang pertama dari ibu ke bayi pada saat persalinan. Jadi kan kalau seandainya ibunya hepatitis B positif, ya namanya juga persalinan itu kan darah banyak keluar toh, darahnya banyak keluar, kemudian bisa terkena ke bayinya dan bayi bisa terinfeksi. Sehingga memang salah satu pencegahannya nanti adalah kita memberikan imunisasi hepatitis B pada bayi yang ibunya hepatitis B positif, atau jika memang dia hepatitis B, ibunya juga sudah harus minum antivirus dari sejak trimester ketiga kehamilan. Itu untuk mencegah penularan ke bayinya. Kemudian hubungan seksual tanpa pengaman juga ini juga karena tadi melalui cairan tubuh juga bisa menyebabkan menyebabkan infeksi. Penggunaan jarum suntik bergantian tadi sama ya dengan cairan tubuh, dan adanya kontak dengan darah terinfeksi. Ini terutama biasanya ini pada petugas-petugas kesehatan. Petugas kesehatan kadang-kadang kan kita kan seringkali berhubungan dengan darah ya, pasien-pasien itu kita menggunakan jarum suntik. Nah, kalau seandainya kita bekerjanya itu kadang-kadang kurang hati-hati, kita masukin jarumnya, kadang nusukinnya, kan kita nggak tahu ya status pasien kita ini positif atau tidak. Nah, sehingga kalau di rumah sakit itu ada ketika kita sudah tertusuk jarum pada saat bekerja, nanti ada tim khusus dari rumah sakit yang akan melakukan pemeriksaan berbagai hal yang penyakit yang tertular melalui jarum gitu, dan itu harus dievaluasi gitu. Ini karena risikonya cukup tinggi gitu ya. Jadi banyak masyarakat juga yang bilang kan karena penularannya ini adalah melalui cairan tubuh. Apakah misalnya nih dok bersalaman terus juga kena keringat pasien yang hepatitis B, atau juga misalnya ngomong dekat gitu ya dok ya, ntar takutnya muncrat nih air liurnya, apakah itu juga termasuk cairan tubuh gitu dok? Alhamdulillahnya tidak. Gitu. Jadi kalau bersalaman itu enggak apa-apa, bersalaman atau kita ngobrol biasa walaupun muncrat-muncrat kan ini partikelnya dia ini tidak disebarkan melalui udara gitu ya. Karena kan kalau kayak penyakit-penyakit paru misalnya TBC, dia kan aerosol ketika kita ngobrol, atau virus-virus pernapasan itu memang aerosol, jika kalau kita ngobrol seperti ini bisa tertular. Ini alhamdulillahnya tidak. Gitu ya. Mitos ya dok ya kalau misalnya untuk cairan tubuh dan juga berpelukan. Jadi stigmata gitu. Terus biasanya nggak mau salaman, nggak boleh. Walaupun berarti pemirsa nggak boleh menjauhi orang-orang yang memang udah terinfeksi hepatitis B. Kita harus tetap merangkul dan juga mensupport. Kita akan lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Dokter Kito, bersama kita sehat.